وإظهار شعائر على طريقة جمعية نهضة العلماء وإظهار شعائر. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah pahlawan nasional yang sangat berperan untuk membangkitkan semangat bangsa Indonesia. Dia melakukannya dengan melalui pembaharuan Islam dan pendidikan. Sewaktu kecil, Ahmad Dahlan dikenal dengan nama Muhammad Darwis. Ia dilahirkan pada tanggal 1 Agustus 1868 di Kampung Kauman yang tidak jauh dari Keraton Yogyakarta. Saat berusia 15 tahun, dia menunaikan ibadah haji dan menetap di Mekah selama 5 tahun. Pada masa itu, Darwis mulai mempelajari pemikiran para ulama pembaharuan Islam seperti Syahib Bakhri Shatta, Syekh Ahmad Khatib dan Muhammad Abduh, Rashid Ridho dan Al-Afghani. Ketika pulang ke tanah air pada tahun 1888, Muhammad Darwis berganti menjadi nama Ahmad Dahlan. Tahun 1903, Dahlan kembali lagi ke Tanah Suci dengan mengajak putranya Ahmad Siraj yang berusia 6 tahun. Periode keduanya di Tanah Suci ini semakin menanamkan ide-ide pembaruan dalam diri Ahmad Dahlan. Sekembalinya ke Jogja pada tahun 1906, Dahlan mulai menerapkan ide-ide pembaharuannya. Dahlan memilih menyebarluaskan gagasannya melalui pendidikan. Selain mengajar di langgar dan kelompok pengajian, Dahlan menjadi guru agama Islam di Sekolah Calon Guru milik Belanda di Yogyakarta dan Sekolah Pamong Praja di Magelang. Dahlan juga masuk Budi Utomo pada tahun 1909 agar agama Islam dapat menjadi pelajaran resmi di sekolah-sekolah Budi Utomo. Pada tahun 1911, akhirnya Dahlan berhasil mendirikan sekolah formal yang diberi nama Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah. Di sekolah tersebut, dia memadukan pendidikan Islam dan pendidikan Barat. Setahun kemudian, tepatnya 18 November 1912, Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Sejak saat itu, Muhammadiyah mengembangkan sekolah ke seluruh penjuru Nusantara. Jejak warisan Kiai Haji Ahmad Dahlan tersebar di puluhan ribu lembaga pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi. Perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta telah menyalakan semangat kemajuan umat. Namun, perjuangan Islam tidak berhenti di sana. Di Jombang, Jawa Timur muncul pula seorang ulama besar yang berjuang dengan cara berbeda, menjaga tradisi pesantren, membina santri, dan menanamkan semangat kebangsaan di hati umat. Dialah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. وإظهار شعائر على طريقة جمعية نهضة العلماء. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah ulama pejuang di balik resolusi jihad pada Perang Kemerdekaan. Hasyim Asy'ari lahir pada tanggal 14 Februari 1871 di Jombang, Jawa Timur. Ia lahir dari keluarga dengan tradisi pesantren yang sangat kuat. Sejak kecil, Hasyim sudah mempelajari berbagai kitab Islam klasik. Kecintaannya terhadap pengetahuan agama Islam mendorong dirinya untuk belajar ke Mekah. 7 tahun ia menimba ilmu agama di Mekah ke beberapa ulama besar seperti Nawawi Al-Bantani dan Ahmad Khatib Al-Minangkabauhi. Sebagai wujud pengabdiannya, sepulangnya ia ke tanah air, ia mendirikan pesantren Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur. Bersama para ulama pada 31 Januari 1926, ia juga mendirikan Nahdlatul Ulama.
yang merupakan organisasi sosial keagamaan. Pasca proklamasi kemerdekaan, Indonesia belum sepenuhnya lepas dari cengkraman penjajah. Belanda dan tentara Serikat berambisi untuk menjajah Indonesia kembali. Pertempuran mempertahankan Indonesia pun terjadi di beberapa daerah. Kedahsyatan pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, di mana rakyat dan para tentara berjuang sangat gigih dan sangat berani, tak terlepas dari peran penting Hasyim Asy'ari dan tokoh ulama lainnya. Di tengah mencekamnya peperangan pada tanggal 21 sampai 22 Oktober 1945, Hasyim Asy'ari dan ulama lainnya mengadakan pertemuan para ulama se-Jawa dan Madura di Surabaya. Hasil dari pertemuan tersebut adalah dicetuskannya resolusi jihad. Resolusi ini adalah mewajibkan umat Islam kala itu berkorban membela kedaulatan negara Republik Indonesia dari tangan penjajah yang ingin kembali menguasai Indonesia. Resolusi jihad berhasil menjadi suntikan penyemangat para pejuang. Dengan semangat yang membara, akhirnya para pejuang berhasil mengunci pasukan Inggris saat pertempuran di Surabaya. Kisah inspiratif ulama pejuang negara Republik Indonesia ini penting untuk kita teladani